Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Ki Hajar. Kami dari SMA Negeri 2 Tanjung Padan Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan saya Eva, Saya Dara. Saya Marina Onik. Di sini kami akan menampilkan proses pengolahan taka. Saat ini, gaya hidup yang mudah dan serba instan menjadi tren. Padahal, WHO menyebutkan 60% faktor terkait kesehatan dan kualitas hidup ditentukan oleh gaya hidup. Gaya hidup yang baik salah satunya adalah makan makanan yang bergizi. Kalau kita gak jaga makan, ya palingan kita kena diabetes dan obesitas. Biasanya bagi yang kena diabetes, makannya tuh dijaga ketat, apalagi makan nasi putih. Biasanya tuh riskan banget kadar gulanya. Jadi kita punya slogan, kenyang tak harus nasi, di mana kita memanfaatkan umbi-umbian sebagai sumber karbo. Setelah dipilah-pilah, kita akhirnya memilih Thaca leontopetaloides sebagai umbi yang bakal kita kelola. Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 pulau, dengan panjang pantai 99.083 km, yang sepanjang pantainya terdapat beragam tumbuhan yang salah satunya adalah Thaca leontopetaloides ini. Thaca leontopetaloides mempunyai nama daerah beragam, salah satunya Nubong untuk masyarakat Belitung. Thaca leontopetaloides tumbuh di sepanjang pantai terbuka, mulai dari bibir pantai sampai dengan ketinggian 220 di atas permukaan laut. Thaca leontopetaloides yang ada di Pulau Belitung akan tumbuh sekitar bulan Juli sampai dengan Agustus dan akan mulai dipanen dari bulan Mei hingga Juni. Thaca leontopetaloides yang siap dipanen memiliki ciri daun yang kuning hingga gelap. Thaca leontopetaloides merupakan sumber karbohidrat yang hampir terlupakan dan termanfaatkan. Maka dari itu, sebagai negara kepulauan dengan ancaman kerawanan pangan yang sangat serius, apalagi menghadapi angin kencang, terutama pada akhir tahun, mulai dari bulan September sampai dengan Januari, atas ancaman kerawanan pangan ini, kami mencoba mengelola Thaca leontopetaloides menjadi beras analog. bagian Thaca leontopetaloides yang dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat adalah umbinya. Thaca leontopetaloides mempunyai dua umbi, yaitu empu umbi dan anak umbi. Empu umbi sudah tidak memiliki kandungan patih yang banyak, sehingga yang bisa dimanfaatkan sebagai karbohidrat adalah anak umbi. Hal yang unik dari umbi Thaca adalah memiliki kandungan HCN pada umbi tersebut, sehingga pengolahan umbi ini memerlukan waktu beberapa hari. Berikut perbandingan nilai gizi yang terkandung pada beras putih dan umbi Thaca. Dalam tabel ini terlihat jelas bahwa umbi Thaca layak untuk dijadikan sumber makanan pengganti nasi yang sehat. Proses pembuatan tepung Thaca. Bahan-bahan yang digunakan yaitu umbi Thaca dan air. Sedangkan alat yang digunakan adalah baskom, ember tutup, parutan, kain kasa. Pertama-tama, timbang umbi Thaca, kemudian parut umbi Thaca yang sudah dicuci bersih. Kemudian, hasil parutan dimasukkan ke dalam kain kasa untuk diperas. Proses pemerasan bisa dilakukan berulang kali dengan menambahkan air. Setelah itu, hasil perasan tersebut direndam di dalam air selama 5 hari untuk menghilangkan HCN yang ada pada pati Thaca. Air rendaman harus diganti setiap hari secara berkala. Berikut merupakan data pH yang terukur setiap hari sebelum penggantian air rendaman. Pembuatan tepung secara manual ini sudah dilakukan secara tradisi. Sayangnya, pengerjaan secara manual ini mempunyai beberapa kekurangan, yaitu pengolahan yang dilakukan cukup menguras tenaga pada proses pemerasan. Lalu, diperlukan waktu yang cukup lama untuk menghilangkan HCN yang ada pada pati Thaca. Sehingga, kami membuat alternatif untuk mempermudah proses pemerasan dalam satu alat. Berikut mekanisme alat penampungan yang coba kami buat. Pertama-tama, Thaca yang sudah dicuci bersih dimasukkan ke dalam pisau spiral untuk dihancurkan terlebih dahulu. Setelah itu akan turun ke dalam mesin pres untuk dipres. Pada proses pres bisa dilakukan sebanyak 2-3 kali, tinggal ditambahkan air lagi untuk menambah hasil pati. Kemudian
Air yang dihasilkan akan turun ke wadah yang telah disediakan di bawah, sedangkan ampasnya akan didorong ke tempat yang berbeda. Setelah itu, air yang ditampung dipindahkan ke wadah lain untuk diendapkan, sedangkan ampasnya akan dibuang. Alat ini ditunjukkan untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses penepungan. Hasil tepung yang kami buat bisa digunakan bagi orang-orang di pesisir, ataupun kita bisa mengolahnya lagi menjadi beras analog secara tradisional maupun modern. Dalam 100 gram umbi taka, terdapat volume 40 ml cairan, 0,083 tepung kering, 47 cm kubik ampasnya. Pengukuran dilakukan dengan gelas ukur yang berdiameter 4,5 cm dengan tinggi ampas 3 cm. Salah satu pengolahan tepung taka ini bisa dijadikan tiwul taka atau di Belitung disebut juga dengan aruk gelagau. Pertama-tama, siapkan bahan-bahan yang akan digunakan, yaitu tepung taka 1 kg, 500 gram kelapa parut, 1 sendok teh garam, serta 500 ml air. Lalu, larutkan garam ke dalam air. Selanjutnya, masukkan sedikit demi sedikit air pada tepung taka sambil diaduk sampai tekstur adonan saat digenggam sudah tidak pecah. Kemudian, campurkan parutan kelapa ke dalam adonan tepung. Kemudian, diaduk lagi sampai saat adonan digenggam sudah tidak pecah. Tujuan ditambahkan kelapa untuk menambahkan nilai gizi pada taka. Setelah tercampur rata dengan parutan kelapa, adonan kemudian dioseng sampai warnanya kecoklatan. Setelah itu, bisa langsung dijemur menggunakan sinar matahari. Tiwul taka bisa dikonsumsi langsung seperti nasi biasa, maupun bisa dilakukan proses pengeringan jika ingin bertahan lebih lama. Selain bisa diolah secara tradisional, bisa juga diolah dengan cara modern. Pertama, timbang bahan sesuai takaran. Bahan yang kami gunakan yaitu 250 gram tepung taka, 250 gram tepung jagung, 70 ml air, 1,5 sendok teh garam. Pertama, larutkan garam ke dalam air. Kemudian, campurkan tepung taka dengan tepung jagung sambil diaduk-aduk sedikit demi sedikit dengan air yang sudah dilarutkan garam. Setelah tercampur rata, teksturnya dinyatakan cukup apabila adonan saat digenggam sudah tidak pecah. Selanjutnya, adonan dibungkus ke dalam kain untuk dikukus. Alasan mengukus menggunakan kain supaya tidak berkontaminasi oleh air kukusan. Dikukus kurang lebih selama 20 menit. Selain itu, adonan dimasukkan ke dalam mesin extruder untuk dibentuk menjadi beras. Setelah itu dijemur hingga kering sekitar 3-4 hari panas matahari terik. Kami menggunakan dua jenis beras analog, satunya dicampur menggunakan agar-agar sebanyak 1 sendok teh. Hasil yang diperoleh adalah beras yang tidak menggunakan agar-agar, hasilnya sulit terbentuk menjadi beras. Sedangkan yang menggunakan agar-agar lebih mudah terbentuk. Beras ini bisa disimpan selama 6-7 bulan di tempat yang kedap udara. Perbedaan antara beras putih dan beras analog itu sebenarnya ada pada rantai karbon, di mana rantai karbon beras analog lebih kompleks daripada beras putih. Sehingga beras analog bisa dijadikan sumber karbo yang bisa menahan lapar lebih lama daripada sumber karbo lainnya, dan menjadi sumber karbo yang efektif untuk diet. Beras analog ini dimasak dengan cara dikukus selama 20 menit. Cara masyarakat pesisir yang masih terisolasi dalam pengolahan taka diharapkan bisa diterapkan untuk mencapai pola hidup yang lebih sehat bagi masyarakat modern melalui beragam modifikasi pengolahan terhadap taka. Karena kenyang tidak harus dengan nasi, taka pun bisa.
Sekian video dari kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.